إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Sekarang masuk poin 8 di bab yang keempat. Kata beliau, at-takfiru min al-ahkami syar'iyyah allati maradduha ila al-kitabi was-sunnah. Fala yajuzu takfiru muslimin biqaulin aw fi'lin ma lam yadulla dalilun syar'iyyun ala dhalik. Wala yalzamu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibihi fi haqqil muayyan illa idza tahaqqaqatis syurutu wa intafatil mawani'u. Wat-takfiru min akhtaril ahkami wa yajibu at-tasabbutu wal hadharu min takfiril muslim. Mengkafirkan termasuk hukum-hukum syariat yang harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena ucapan atau perbuatan selama tidak ditunjukkan oleh dalil syariat bahwa itu termasuk kufur. Dan tidak harus dari memutlakkan hukum kafir kepada ucapan atau perbuatan tidak harus dari memutlakkan hukum kafir kepada ucapan atau perbuatan adanya kekafiran itu pada orangnya. Artinya hukum kafir itu ya tidak harus ada pada orangnya. Saat misalnya ada orang yang melakukan perbuatan yang dianggap kufur itu. Kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan mengkafirkan adalah hukum yang paling berbahaya. Maka wajib untuk berhati-hati dan waspada dari mengkafirkan seorang muslim. Di sini beliau ya, kalau kita perhatikan memberikan kepada kita kaidah-kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan di sini bahwa kafir mengkafirkan atau mengkafirkan adalah hukum syariat. Hukum apa? Syariat. Karena itu hukum syariat berarti harus dikembalikan kemana? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya akan bawakan perkataan para ulama tentang masalah ini banyak sekali ya. Di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam qasidah Nuniyahnya. Beliau berkata, Al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nas yathbut la biqauli fulani
Man kana rabbul alamin wa 'abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufrani. Mengkafirkan itu adalah hak Allah kemudian Rasulnya berdasarkan nas yang sahih, bukan berdasarkan ucapan seseorang. Maka siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia jelas orang kafir. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, ketika menyebutkan tentang masalah kafir mengkafirkan, kata beliau, fa innal kufra laisa haqqan lahum bal huwa haqqullah. Sesungguhnya menghukumi seseorang kafir itu bukanlah hak mereka, akan tetapi ia adalah hak Allah. Artinya harus ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya bahwa perbuatan itu memang kafir. Perbuatan itu apa? Kufur. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini kaidah yang pertama, bahwa masalah mengkafirkan itu hukum syariat. Karena itu hukum syariat berarti harus dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak dalilnya bahwa perbuatan itu termasuk kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Iya. Kalau sudah jelas ada dalilnya, maka kita harus mengetahui kaidah yang lain. Misalnya, udah jelas yang namanya syirik itu termasuk mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Demikian pula sihir, ya, yang tentunya sihir yang dilakukan karena disertai dengan takarub kepada para jin. Kemudian kaidah yang kedua yang beliau sebutkan, kata beliau, wala yalzam min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibihi fi haqqil muayyan. Tidak harus dari memutlakkan hukum kafir terhadap ucapan atau perbuatan pelakunya dianggap kafir. Maksudnya Pak, bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan individu. Bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan apa? Individu. Ya. Mengkafirkan perbuatan, contoh misalnya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Di sini Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ini namanya mengkafirkan perbuatan, Pak. Artinya bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Namun apakah orang yang jatuh kepada perbuatan yang kufur langsung kita cap orang itu kafir? Kata beliau, tidak. Berarti ini kaidah yang kedua. Bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan apa? Individu. Yang disebut dengan takfirul muayyan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang ketiga di sini. Illa idza tahaqqaqatis syurut wa intafatil mawani. Bahwa mengkafirkan individu harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya.
dan hilang darinya penghalang-penghalangnya. Maksudnya, kalau ada orang yang jatuh kepada perbuatan kufur, boleh langsung kita cap kafir, Pak? Tidak. Akan tetapi harus terpenuhi dulu padanya apa? Syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ya, dia seorang muslim balik dan berakal. Karena ini kita sedang membicarakan tentang mengkafirkan seorang muslim ya. Adapun yang di luar Islam, maka wajib kita yakini kekafirannya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang mengkafirkan mereka. Yang sedang kita bicarakan ini adalah mengkafirkan seorang apa? Muslim dan mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Maka syaratnya yang pertama dia muslim, balik, berakal. Ya. Yang kedua syaratnya apa? Dia melakukan perbuatan itu dengan keridhaan, bukan karena dipaksa. Bukan karena apa? Dipaksa. Adapun kalau dipaksa, seperti halnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Dan dia disiksa, terus disiksa. Sampai akhirnya Ammar tidak kuat lagi, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka dilepaskanlah Ammar. Datanglah kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kisah tersebut. Apa kata Ammar? Maka Allah pun turunkan firman-Nya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah. Akan tetapi siapa yang melakukan kekafiran itu dengan sukarela, bukan dengan dipaksa, maka merekalah yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau mereka melakukan itu lagi kepada kamu, lakukan lagi yang kamu katakan itu. Iya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketiga, yaitu antakuma alail hujjah. Sudah tegak padanya apa? Hujjah. Sudah ditegakkan padanya hujjah. Ya. Harus sudah tegak hujjah. Dan ini pendapat hampir seluruh ulama, Pak. Bahwa harus ditegakkan padanya apa? Hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang disebut dengan Wahabi gitu Pak, pentolannya Wahabi lah. Dan orang-orang yang tidak suka kepada beliau itu menuduh beliau itu suka mengkafir-kafirkan Pak. Padahal kalau kita baca perkataan-perkataan beliau, beliau justru orang yang paling hati-hati dalam mengkafirkan. Beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya dalam kitab Minhaj Ahlil Haqqi wal Ittiba' yang ditulis oleh Syekh ya Sulaiman bin Sahman, Ibn Sahman, wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim wa adami wujudi man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina. Kami belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang berada di atas
kuburannya Ahmad Al-Badawi. Karena kebodohan mereka dan tidak ada yang memperingatkan mereka. Maka bagaimana kami akan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik namun tidak mau hijrah kepada kami? Ini dalam rangka beliau membantah tuduhan, ya. Waktu itu beliau dituduh bahwa orang yang tidak mau hijrah ke negerinya kafir. Dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Syekh membantah tuduhan ini. Beliau mengatakan, kami saja belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburannya siapa? Ahmad Al-Badawi. Karena apa? Karena kebodohan mereka. Dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Perhatikan. Ucapan beliau terlihat sangat tegas sekali, Pak. Beliau bukan orang yang mudah apa? Mengkafirkan. Iya. Beliau juga berkata dalam kitab Mu'allafat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, wa innama nukaffiru man asyraka billah fi ilahiyatihi ba'dama nubayyinu lahul hujjah ala butlani syirki. Kami mengkafirkan orang yang mempersekutukan Allah dalam uluhiyahnya setelah kami jelaskan padanya hujjah bahwa itu adalah batil. Lihat. Beliau mengatakan kami baru mengkafirkan setelah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Beliau juga berkata di kitab yang sama, wa kadzalika man 'abada al-awthana ba'da ma 'arafa annaha dinun lil musyrikin wa zayyanahu lin-nas fa hadzal ladzi ukaffiruhu. Demikian pula orang yang menyembah berhala setelah dia tahu, setelah dia apa? Tahu bahwa itu agamanya kaum musyrikin, maka ini juga orang yang aku kafirkan. Tapi syaratnya, di sini beliau tegas mengatakan syaratnya sudah tegak padanya apa? Hujjah. Tapi kalau belum tegak padanya hujjah, di mana dia jahil, bodoh, beliau belum mengkafirkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ikhwata Islam, saudaraku seiman, Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali ucapan beliau yang menunjukkan kepada hal ini. Ya. Beliau berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 3 halaman 231. Wa takfiru minal wa'idi fa innahu wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasul lakin qad yakunu rajul hadithu ahdin bil Islam haditha ahdin bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin wa mithlu hadza la yakfuru bijahdi ma yajhaduhu hatta taquma alaihil hujjah. Kata beliau, mengkafirkan itu termasuk ancaman. Jika ada ucapan yang mendustakan ucapan Rasul, maka bisa jadi orang ini baru masuk Islam. Atau ia tinggal di sebuah pedesaan yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Karena ia juhud mengingkari sesuatu yang termasuk sesuatu yang jelas dalam Islam sampai tegak padanya apa? Hujjah. Sampai tegak padanya apa? Hujjah. Waqad yakunu rajul lam yasma' tilkan nusus aw sami'aha wa lam tathbut 'indah. Dan terkadang seseorang bisa jadi belum mendengar dalil atau sudah mendengar tapi dia memandang hadisnya lemah. Aw 'aradaha 'indahu mu'aridun akhar aw jaba ta'wilaha.
Atau ada dalil lain yang ia anggap lebih kuat, sehingga ia mentakwilnya, walaupun takwilnya salah. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, wa kuntu daiman adzkurul hadis alladzi fi sahihain. Aku senantiasa mengingat sebuah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu tentang orang yang berkata, idza mittu fa ahriquni. Dia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati nanti bakar ya mayatku. Tsumma shaquni tsumma dharuni fil yam. Kemudian debunya ambil, kemudian buang ke laut. Dalam satu ayat yang lain, sebagian ke laut, sebagian ke darat. Fa wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabu ahadan minal alamin. Demi Allah, jika memang Allah mampu untuk membangkitkan aku, Allah pasti akan mengadab aku dengan adab yang sangat pedih sekali. Maka anak-anaknya pun kemudian melakukan perbuatan itu, Pak. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, ya, ma hamalaka ala fa'ma fa'alta. Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Dia berkata, khasyatak, karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun memaafkan dia. Oh, iya. Lihat orang ini mengatakan apa? Kalau Allah memang mampu membangkitkan aku, Allah pasti akan mengadab diriku. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Fahadha rajulun qad syakka fi qudratillah. Ini orang meragukan kemampuan Allah dalam membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Balik taqada annahu la yu'ad, bahkan dia meyakini bahwa dia tidak akan dibangkitkan. Ini kan termasuk kufur besar tidak, Pak? Besar ini. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin, dan ini jelas kafir, kufur dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan la ya'lamu dzalik. Tapi masalahnya ini orang bodoh. Dia tidak punya ilmu tentang itu. Wa kana mu'minan yakhafullah, dan dia beriman kepada Allah dan takut kepada Allah, sehingga Allah pun mengampuni dosanya. Lihat akal Islam, ya. Syekhul Islam Taimiyah juga berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 12 halaman 465 466. Falaisa li ahadin an yukaffiru ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalata hatta tuqama alaihi al-hujjah wa tubayyana lahu al-mahajjah. Tidak boleh seseorang mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin walaupun ia telah jelas-jelas salahnya, sampai ditegakkan padanya hujah dan dijelaskan padanya mahajjah. Wa man thabata islamuhu biyaqin lam yazul anhu dzalika bisyak. Siapa yang yakin keislamannya, tidak boleh dihilangkan keislamannya dengan sesuatu yang meragukan. Ya. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah. Bahkan keislamannya tidak hilang kecuali setelah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Nah ini syarat yang ke berapa? Ketiga. Syarat yang keempat, Pak. Yaitu dihilangkan darinya syubhat. Dihilangkan darinya apa? Syubhat. Karena ketika ada orang yang berbuat kesyirikan atau kekafiran, Pak, bisa jadi ia terkena apa? Syubhat pemikiran. Di mana akibat kena syubhat itu ia menganggap boleh. Seperti halnya di zaman sekarang, Pak. Ya.
Ada orang yang berbuat syirik karena terkena apa? Syubhat. Iya. Di antara syubhatnya keyakinan sebagian orang atau firqah yang menganggap bahwa tauhid yang dibawa oleh Rasul itu hanyalah tauhid rububiyah. Dan mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Pak. Mereka mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Kenapa mereka mengingkari pembagian tauhid ini? Karena mereka hanya meyakini tauhid rububiyah. Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah itu apa katanya? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Sehingga mereka hanya memusatkan pada tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah tidak diakui oleh mereka. Nah, ada orang terkena syubhat pemikiran ini, Pak. Sehingga akhirnya ia jatuh kepada kesyirikan dalam uluhiyah. Maka orang ini kalau terkena syubhat berarti dia masih ada penghalang untuk dikafirkan. Masih ada penghalang untuk apa? Dikafirkan. Berarti apa? Penghalangnya ini harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dibantah syubhatnya ini. Dijelaskan ya bahwa ini batil. Ditegakkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia 4 syarat, Pak. Apa yang pertama? Muslim balik dan apa yang kedua? Iya, dia melakukan kekafiran itu bukan karena dipaksa, tapi karena dengan keridhaan. Kalau dipaksa, kafir nggak? Kalau dipaksa, kafir nggak? Enggak. Kemudian sudah tegak padanya hujah. Kemudian dihilangkan darinya apa? Syubhat. Tadi disebutkan bahwa orang yang dipaksa tidak kafir. Lalu bagaimana dengan hadis ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada yang masuk neraka gara-gara lalat? Pernah dengar nggak? Iya. Di mana hadis itu menyebutkan ada kata Rasulullah, ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Kata para sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata beliau, ada 2 orang yang melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Dan 2 orang ini ditangkap dan disuruh untuk berkorban. Walaupun dengan seekor lalat. Maka yang satu berkorban dengan lalat, ia masuk neraka. Yang satu tidak mau, maka ia dipenggal dan ia dibunuh. Dan ia masuk surga. Seakan-akan hadis ini menunjukkan walaupun dipaksa tetap tidak ada udzur. Jawabnya yang pertama, hadis ini dhaif. Yang sahih hadis ini mauquf dari ucapan Salman Al-Farisi. Apakah mungkin dihukumi marfu? Tidak bisa. Karena syarat untuk dihukumi marfu itu apabila sahabat yang meriwayatkannya bukan sahabat yang suka mengambil kabar Israiliyat. Sedangkan Salman Al-Farisi termasuk yang mengambil dari Israiliyat. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Maka hadis ini tidak bisa mengalahkan ayat. Ayat tegas mengatakan illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya penuh tenang dengan keimanan. Nah, ini saudaraku sekalian
syarat-syaratnya harus dipenuhi. Beliau berkata di situ apa? Wantafatil mawani, dan hilang penghalang-penghalangnya. Penghalangnya apa? Pertama kebodohan. Dia nggak tahu, jahil. Ya, tapi orang bodoh itu ada dua macam, Mas. Ada orang yang bodoh karena nggak mau nuntut ilmu. Karena nggak mau nuntut ilmu, meremehkan ilmu. Maka kebodohannya itu tidak dimaafkan. Karena itu artinya sengaja pengen bodoh. Yang kedua, kebodohan yang bukan karena dia tidak mau menuntut ilmu. Tapi karena misalnya di tempatnya tidak ada ilmu dan ulama. Makanya Ibnu Taimiyah berkata tadi, ya, bahwa bisa jadi orang ini baru masuk Islam. Atau dia tinggal di suatu tempat yang jauh dari ilmu dan ulama. Sehingga pada waktu itu dia tidak bisa menuntut ilmu. Ikhwata Islam. Adapun kalau dia tinggal di tempat yang di situ ulama banyak, ilmu tersebar, tapi dia tidak mau nuntut ilmu, yang seperti ini bodohnya tetap tidak dimaafkan. Ya. Nah ini akal Islam, 3 kaidah yang disebutkan oleh beliau di sini dalam kitab ini. Kata beliau, wat-takfiru min akhtaril ahkam. Dan mengkafirkan itu termasuk hukum yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya, Mas? Karena Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Maka sungguh ia akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau yang dituduh kafir ini memang kafir, masuk itu tuduhan. Wa illa, tapi kalau yang dituduh kafir ini ternyata tidak kafir, raja'a ilaih, akan kembali kepada yang apa? Mengkafirkan. Apa maksudnya, Pak? Kembali kepada yang mengkafirkan. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksudnya, orang yang menuduh ini akan dijadikan oleh Allah jatuh kepada kekafiran jika ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi berkata apa? Babut takfir babun khatir aqdama alaihil kathir fasaqatu wa amsaka minhul fuhul fasalimu wala na'didu bisalamati syai'an au kama qala. Masalah kafir mengkafirkan itu masalah yang berbahaya. Banyak orang yang berani mengkafirkan, ia pun jatuh kepada kesalahan. Dan banyak ulama yang berhati-hati dan mereka pun selamat. Dan keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Jadi masalah kafir mengkafirkan, akhi, bukanlah masalah yang sepele. Itu maksudnya mengkafirkan seorang muslim dari agama Islam. Adapun mengkafirkan yang di luar dari Islam, harus kita meyakini akan kekafirannya. Karena Allah dan Rasulnya sudah jelas mengkafirkan mereka. Dan ini dengan ijma seluruh ulama. Justru kalau kita tidak mengkafirkan mereka, berarti kita sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan sudah bertabrakan dengan ijma. Adapun seorang muslim yang jadi permasalahan, seorang muslim yang jatuh kepada kekafiran, maka kewajiban kita berhati-hati dan serahkan kepada ahlinya. Karena yang berhak untuk mengkafirkan bukan sembarangan orang, bukan orang awam,
tapi seorang ulama yang betul-betul telah memahami ya betul tentang masalah kaidah-kaidah kafir mengkafirkan yang luas keilmuannya. Ini saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, secara ringkas tentang masalah kafir mengkafirkan. Kita buka tanya jawab. Nah, perkataan Abu Bakar yang mengingkari kaum musyrikin dan mengatakan, kau hisap saja Badr Lat Tuhanmu itu. Apakah boleh ucapan seperti ini kita ucapkan kepada orang kafir ya dalam kondisi tertentu? Boleh. Ya. Tapi tentunya dalam kondisi-kondisi yang mudaratnya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Adapun kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, lebih baik jangan. Apakah orang yang pernah melakukan syirik akbar dan telah mengakui kesalahannya harus mengucapkan kembali syahadat? Kalau dulu dia melakukan syirik akbar dalam keadaan dia tahu itu syirik akbar, maka dia wajib syahadat lagi, Pak. Tapi kalau dulu dia melakukan karena ketidaktahuan atau terkena syubhat, maka yang seperti ini belum kafir. Belum apa? Kafir. Tapi kalau dia mau syahadat lagi, silahkan. Mana yang lebih buruk? Orang yang berbuat syirik dan orang munafik. Akhi, munafik dengan nifak yang besar. Karena kan nifak ada dua macam. Nifak besar dan nifak apa? Kecil. Itu lebih berbahaya, Pak. Karena orang munafik itu memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Mereka menggunting dalam lipatan. Ya. Maka kata para ulama, semakin tersembunyi kejahatan, semakin apa? Berbahaya. Saudara kita yang di Papua yang melakukan ritual kesyirikan, namun tinggal di pedalaman, apakah dihukumi kafir individu? Padahal zaman sudah canggih. Zaman sudah canggih, tapi di pedalaman nggak ada sinyal, gimana, Pak? Antum ini yang selalu dijadikan hujah. Zaman ini sudah canggih. Kalau antum tinggal di Bandung, iya. Tinggal di Jakarta, iya. Pernah nggak antum masuk ke pedalaman Papua? Di situ nggak ada sinyal, nggak ada HP. Masa antum mau samakan? Memang dalam hal ini ada fatwa Syekh Saleh Fauzan yang mengatakan zaman sekarang sudah canggih sehingga tidak ada udzur lagi dengan kejahilan. Masalahnya Syekh Saleh Fauzan nggak pernah belusukan, Mas. Beliau ada di Riyadh. Andaikan, jangankan di Papua, di Jawa aja masih ada tempat-tempat yang sinyal nggak ada, Pak. Sinyal nggak ada. Antum kalau pergi ke gunung nggak ada sinyal di sana, nggak ada HP. Terus kecanggihan apa manfaatnya? Ya. Yang kedua, kalaupun misalnya ada sinyal, yang namanya internet kan kayak hutan rimba, Pak. Internet itu perumpamannya seperti apa? Hutan rimba. Di situ ada kebaikan, di situ ada apa? Keburukan. Syubhat di internet luar biasa. Luar biasa ya akhwal Islam. Iya. Makanya ucapan Syekh Saleh Fauzan dalam hal ini tidak bisa kita terima.
karena tidak sesuai dengan kenyataan akal Islam. Ya. Memilih meninggalkan atau tetap dengan pekerjaan yang di situ sudah dirasa tidak nyaman. Karena ada yang sudah tidak menyukai anak di lingkungan kerja. Apakah jika Anda meninggalkan termasuk menzolimi banyak orang, Ustadz? Hanya karena nggak disukai oleh seseorang, kebetulan dia istri dari atasan. Kemudian antum langsung tinggalkan? Akhi, antum maunya semua orang menyukai antum. Susah. Ya, kata Imam Syafi'i, untuk mendapatkan keridhaan seluruh manusia itu nggak mungkin. Kalau ada orang yang tidak menyukai kita, kita lihat. Dia tidak menyukai kita karena kesalahan kita, atau karena kita tidak berbuat salah, tapi dia tidak suka kepada kita. Kalau dia tidak suka kepada kita, padahal kita tidak berbuat salah, kenapa harus takut? Ya, kecuali kalau kita yang memang yang salah, kewajiban kita memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Ya. Jika seseorang yang dulunya memiliki masa lalu hitam, dengan sering meninggalkan saum dengan sengaja dan kini sudah bertaubat, apakah cara bayarnya harus dengan qadha dan fidyah, Ustadz? Pendapat yang saya condong kepadanya, pendapat Syekh Albani, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan saum dengan sengaja, walaupun diqadha tetap tidak ada manfaatnya. Qadha itu manfaat bagi mereka yang meninggalkan saum karena ada uzur. Adapun orang yang meninggalkan saum tanpa uzur, walaupun diqadha tetap nggak ada manfaatnya. Kewajiban dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apabila seseorang yang beriman sholat tidak ditinggalkan, ibadah yang lain tetap dilaksanakan, tapi melakukan dosa besar secara berulang terus-menerus, dan tahu bahwa itu dilarang, apa otomatis kafir? Akhi, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, walaupun terus-menerus. Kecuali kalau dia meyakini bahwa dosa besar itu halal. Dia mengatakan halal zina itu. Padahal dia tahu bahwa zina itu apa? Haram. Tapi dia sengaja menentang Allah. Maka yang seperti ini kafir. Tapi kalau dia melakukan maksiat karena ngikutin hawa nafsu, dan dia tahu itu tidak boleh, dan dia yakin itu haram, maka ini itu tidak dikafirkan. Ya, itu keyakinan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanyalah Khawarij dan Mu'tazilah. Bagaimana dengan orang Nasrani yang sekarang ini, yang mana mereka suatu saat ada kemungkinan menjadi mu'alaf? Apakah dengan demikian kita tidak boleh mengkafirkan? Wajib mengkafirkan, Pak. Adapun kemungkinan jadi mu'alaf, ya tunggu nanti jadi mu'alaf. Dan doakan supaya dia dapat hidayah. Karena siapa yang punya keyakinan tidak boleh mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, berarti ia sudah mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran tegas sudah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, akhir Islam. Ya. Apakah sah ibadah jika berpedoman pada madhab yang tiga? Hambali, Maliki, Hanafi. Loh, Syafi'inya kemana? Ya, yang masyhur, madhab yang masyhur itu ada 4.
Yang nggak masyhur banyak, Pak. Karena ulama-ulama yang sekali empat ulama ini banyak di zamannya. Yang sekali Imam Malik di zamannya banyak, Pak. Seperti Imam Laits bin Sa'ad al-Misri, ilmunya sekali Imam Malik. Bahkan sebagian ulama mengunggulkan Laits. Yang sekali Imam Syafi'i di zamannya banyak. Yang sekali Imam Abu Hanifah di zamannya banyak, Pak. Cuma qadarullah yang banyak pengikutnya ada 4 ulama ini. Sehingga menjadi terkenal 4 madhab. Iya. Nah, kita mengikuti madhab boleh? Boleh. Tapi tetap kita berusaha mengetahui apa? Hujahnya apa? Dalilnya apa? Iya. Adapun mengikatkan diri dengan satu madhab, di mana kita tidak boleh keluar dari madhab ini tidak pernah satu ulama terdahulu pun yang mengucapkannya. Tidak ada satupun ulama. Misalnya Imam Syafi'i, kalian tidak boleh keluar dari madhabku. Tak ada. Justru Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu maqala rasul." Kalian dapatkan dalam kitabku ini ucapanku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang wajib kalian ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah membawa Al-Quran atau buku Islam yang berada di masjid? Loh, kan itu wakaf statusnya, Mas. Kalau status wakaf nggak boleh dimiliki untuk pribadi. Ya. Sebatas dipinjam kemudian dengan niat dikembalikan boleh. Tapi dengan seizin siapa? Pihak DKM. Dan pemberitahuan kepada mereka. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.